Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel kesayangan Anda, Abah Yusuf Channel. Sebelumnya saya ingin minta kepada teman-teman sekalian untuk like, share, and subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang hangat, yang lagi diperbincangkan oleh masyarakat netizen sejagat maya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih bagi Anda yang sudah like, share, and subscribe channel ini. Dan saya ingin menginformasikan kepada kita semua bahwa channel ini akan memberikan edukasi, informasi tentang hal-hal penting atau tema-tema yang lagi hangat yang diperbincangkan oleh para netizen sejagat maya, terutama di bidang perbankan, keuangan, ekonomi, dan juga hal-hal lainnya yang lagi ramai diperbincangkan. Oke, untuk saat ini teman-teman sekalian, sesuai dengan tema kita yang akan menjadi pembahasan kita saat ini adalah tentang perbankan digital, teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, ya, jadi tema yang memang sangat-sangat hangat dibicarakan dan banyak orang yang mencari apa itu bank digital. Nah, teman-teman sekalian, bank digital ini sebenarnya adalah sebuah hasil ide yang sangat cemerlang menurut saya, yang menjadi sebuah produk yang diluncurkan oleh dunia perbankan yang mana tengah menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti kita ketahui, banyak bisnis-bisnis online yang bermunculan beberapa tahun akhir ini, yang ini menjadi sebuah role model, sebuah contoh yang sangat-sangat baik, yang merupakan imbas dari kemajuan teknologi yang ada saat ini. Kita bisa melihat bisnis baru yang muncul yang luar biasa, di antaranya adalah misalkan ya, ada Traveloka, ada tiket.com, ada pegi-pegi.com, yang itu semua luar biasa menyediakan layanan jasa tiketing secara online, transparan, dan sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia. Dan dampaknya memang menjadi kompetitor yang luar biasa, yang dapat, bahasa kasarnya, bisa menggusur ya bisnis-bisnis serupa yang masih menggunakan layanan offline atau secara manual misalkan. Nah, ini menjadi challenge, menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang bergerak di dunia bisnis ini. Namun pada akhirnya kita lihat perkembangan terakhir ini, bisnis travel itu menjadi tergusur dan hampir-hampir bisa dikatakan hilang, digusur oleh Traveloka, tiket.com, dan kawan-kawan begitu. Nah, begitu juga kita lihat misalkan ada bisnis lainnya berupa ojek online yang muncul memang sebelum masa pandemi ini, begitu luar biasa dan banyak orang mencari peruntungan lewat sini. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan masuk lewat bisnis ini ya. Dia menjadi kompetitor tersendiri bagi ojek offline yang ada, yang mangkal di dekat rumah-rumah kita, di gang-gang kita begitu teman-teman sekalian. Ini menjadi kompetitor. Ini merupakan sebuah perubahan yang luar biasa. Perubahan itu pasti akan datang teman-teman sekalian. Hanya kita saja yang bagaimana bisa mensikapi perubahan itu. Oke, next, ada banyak macamnya ya. Bisa juga kita lihat ada online shop yang begitu jor-joran akhir-akhir ini, promonya di TV luar biasa. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, dan banyak lagi menawarkan harga yang begitu menarik, hadiah, undian, kemudian layanan yang luar biasa. Nah, tidak kalah dengan itu, dunia perbankan pun mengalami sebuah pergeseran yang luar biasa. Sebuah kompetitor yang muncul, bahkan ramai-ramai orang mendirikan bank digital untuk menyambut era itu, menyambut era ini. Luar biasa teman-teman sekalian.
Dan bisa kita lihat bahwa bagaimana bank digital itu menjadi sesuatu yang luar biasa, muncul dan menjadi kompetitor bagi bisnis sejenisnya. Oke teman-teman sekalian, yang berikut adalah tentang layanan perbankan digital. Jadi kita sebagai nasabah atau pengguna daripada perbankan digital itu wajib memiliki smartphone yang bisa digunakan untuk mengakses semua layanan dan produk yang disediakan oleh perbankan digital. Karena menurut OJK sendiri bahwa layanan perbankan digital itu adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank dan atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank yang dilakukan secara mandiri. Jadi banknya menggunakan sarana digital, nasabahnya atau calon nasabahnya pun bahkan yang sudah jadi nasabah wajib juga menggunakan sarana digital yakni smartphone. Jadi bagi kamu yang HP-nya masih HP poliponik, mohon maaf ya guys, itu tidak bisa karena sangat dibutuhkan sarana pendukung yang mampu mengakses aplikasi maupun website yang dipakai oleh bank digital itu sendiri dalam memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabahnya. Jadi wajib ya kita memiliki smartphone yang baik dan tentunya bisa mengakses aplikasi maupun website daripada bank digital tersebut. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya ya, apa sih bedanya antara layanan online bank dengan bank digital itu sendiri? Pasti beda guys. Jadi kalau layanan online bank itu bisa kita jumpai adalah bank konvensional yang membuka layanan secara online untuk memudahkan nasabahnya. Sama aja dong, enggak, beda. Jadi bank konvensional ini dia menyediakan fitur-fitur yang bisa dilakukan secara online. Memang ada, dia memberikan layanan berupa membuka rekening secara online, tetapi kita tetap harus datang ke kantor cabang bank tersebut untuk melakukan finishing misalkan ya, tanda tangan buku dan sebagainya. Tetapi kalau bank digital itu sama sekali tidak. Kita hanya perlu mengakses gadget kita dan selesai. Proses buka rekening selesai dan tidak perlu ada saldo minimum bahkan, sehingga rekening itu sudah jadi dan kita tinggal misalkan mau mengisinya bisa lewat transfer dari rekening bank konvensional kita ke situ, masuk dan sudah bisa kita mulai menggunakan rekening bank digital kita. Jadi bank konvensional yang membuka layanan secara online itu ya dia juga membuka layanan online tetapi terbatas, tidak semuanya. Tetapi bank digital dia benar-benar seluruh layanan yang dilakukan itu secara online, tidak ada kontak fisik ya. Bahkan kita hanya perlu mengakses gadget yang kita miliki. Demikian guys. Oke teman-teman, yang berikut adalah keunggulan dari bank digital. Keunggulan dari bank digital itu sendiri adalah yang pertama, akses yang lebih mudah. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor cabangnya atau kantor cabang pembantu atau apalah gitu ya. Pokoknya kantornya kita nggak usah datang ke sana, tetapi kita cukup mengakses perangkat smartphone kita. Jadi kita tidak usah ke sana untuk membuka rekening atau untuk mengakses layanan yang kita butuhkan, transfer misalkan, atau ya layanan yang lain yang kita butuhkan. Cukup dengan mengakses, sekali lagi cukup dengan mengakses smartphone kita. Yang kedua adalah fleksibilitas. Jadi kita tidak perlu mengalokasikan waktu tertentu untuk
datang misalkan ke sana, sehingga waktu kita terkuras ya. Kita mau buka rekening saja ngantri setengah jam sampai 1 jam kalau tidak padat banknya. Kemudian belum prosesnya yang agak lama. Jadi kita memiliki kelonggaran waktu yang luar biasa dengan bank digital ini. Mau sore hari, mau tengah malam gitu, kita bisa mengaksesnya karena tidak terikat dengan office hour atau jam kerja teman-teman sekalian. Oke, yang berikut adalah tanpa saldo minimum. Kita dalam membuka rekening seperti yang saya sampaikan di penjelasan awal ya, bahwa untuk mengakses bank digital ini, terutama membuka rekening, kita tidak perlu menyetorkan saldo minimum. Kan itu ada di bank-bank yang ketika kita mau buka rekening harus misalkan ada 100.000, 200.000, ada yang 250.000 ya. Tapi dengan bank digital ini kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyetorkan saldo minimum. Cukup dengan mengakses, buka rekening, selesai, kita sudah punya rekening begitu. Oke, yang berikut adalah suku bunga yang lebih tinggi. Nah, bank digital ini salah satu magnet yang dia luncurkan sehingga bisa menggait banyak orang adalah salah satunya dengan menyediakan bunga yang cukup tinggi bagi orang yang mau menyimpan uangnya di rekening bank digital. Lebih besar guys dari bank konvensional. Jadi bahkan ada yang sampai 6% bunganya itu. Oke. Yang berikut adalah biaya layanan yang sangat murah. Jadi bank digital ini memberikan kebaikan ya bahasanya, kebaikan untuk kita, kemudahan bagi kita adalah dengan biaya yang sangat rendah. Bahkan ada beberapa bank digital yang sama sekali tidak ada biaya. Untuk transfer saja dia bahkan memberikan bonus, sehari itu kita 25 kali transfer itu kita bisa tanpa biaya. Coba bayangkan. Apalagi yang kita ragukan dari bank digital ini, luar biasa mereka memberikan kemudahan kepada kita. Jadi demikian teman-teman untuk keunggulan bank digital. Jadi simpulannya adalah akses yang lebih mudah, fleksibilitas waktu, kemudian tanpa saldo minimum, suku bunga yang lebih tinggi, dan biaya layanan atau biaya bulanan yang sangat murah, bahkan ada yang gratis. Oke teman-teman, selanjutnya yang namanya layanan pasti ada kekurangan ya, tidak semuanya sempurna dan dia tidak memiliki celah. Tidak terkecuali dengan layanan bank digital ini. Nah, bank digital sendiri memiliki kekurangan yang harus kita sikapi dengan bijak adalah yang pertama masalah jaringan internet. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang ingin mengakses layanan ini, pastikan bahwa kalian berada dalam kondisi layanan jaringan internet yang prima. Kalau misalkan dengan paket data itu agak sulit, koneksinya putus-putus, saya sarankan tidak, jangan menggunakan itu. Lebih baik teman-teman cari jaringan yang stabil, misalkan dengan IndiHome, kalau atau WiFi yang stabil begitu ya, sehingga tidak ada masalah dalam proses kita melakukan akses terhadap layanan daripada bank digital itu sendiri. Yang kedua adalah belum melek teknologi. Jadi memang masyarakat kita di Indonesia ini masih banyak ya teman-teman yang belum melek dengan teknologi yang ada, sehingga butuh lebih banyak sosialisasi atau kampanye terhadap salah satu produk dan ide yang brilian daripada layanan bank digital ini sendiri. Yang berikut adalah masalah keamanan. Kita juga harus hati-hati gitu ya. Dan ini juga saran sebenarnya buat para owner dari layanan bank digital itu sendiri, agar bisa lebih meningkatkan kualitas keamanan daripada perangkat maupun aplikasi ataupun website daripada bank digital ini sendiri, karena ini masalahnya sangat luar biasa, yakni masalah dana, masalah kepercayaan, masalah kredibilitas daripada lembaga itu sendiri. Jadi harus ditingkatkan lagi kualitas keamanannya sehingga terhindar dari tantangan jahil para hacker yang jahat, yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab
dalam melakukan aksi kejahatannya begitu ya. Oke, yang berikut adalah website atau aplikasi yang masih baru, tentunya ini masih butuh pengembangan, masih butuh penyempurnaan sehingga nasabah daripada bank digital ini sendiri mampu mendapatkan kepuasan yang prima dari layanan yang diluncurkan oleh bank digital. Jadi memang masih harus ada pengembangan karena memang yang namanya aplikasi baru atau website baru ya pasti ada kurang-kurangnya gitu, kita paham lah ya. Bahkan sekelas Microsoft sendiri terus memperbaiki, menyempurnakan produknya. Ini salah satunya adalah Microsoft Office itu sendiri terus diperbaiki. Itulah yang namanya sebuah layanan itu pasti memiliki kekurangan yang harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan kepuasan yang terbaik kepada pengguna, kepada nasabah atau kepada orang yang mengakses layanan itu sendiri. Demikian guys dari saya kekurangan yang dimiliki oleh bank digital. Oke teman-teman, yang terakhir adalah kita bisa melihat hasil survei yang dilakukan bahwa di tahun 2021 ya, bahwa ada kurang lebih 10 bank yang populer di masyarakat kita. Yang pertama itu masih diduduki oleh Bank Jenius yang merupakan produk dari bank digital dari Bank BTPN dan dia adalah lembaga yang pertama mendirikan bank digital di Indonesia. Jadi wajar ya, kemudian memberikan layanan-layanan yang dia unggulkan sehingga memang dari sisi popularitas dia paling atas begitu ketika dilakukan survei ini. Dan memang sampai dengan 2022 bank digital itu tidak hanya 10 ya. Ini karena survei yang dilakukan di tahun 2021. Untuk bank digital sendiri sekarang sudah kurang lebih ada 11. Yang terakhir yang baru diluncurkan adalah Alobank, punya Citicorp ya. Pak Hairul Tanjung yang punya Transcorp itu meluncurkan layanan Alobank yang kemarin itu jor-joran mereka melakukan promosi sosialisasi tentang bank digital yang mereka luncurkan, yakni Alobank. Jadi demikian teman-teman pembahasan kita tentang bank digital. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita, dan bagi Anda yang suka dengan video ini, tolong tinggalkan komentar yang positif. Kemudian jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum.